menjelaskan bab pertama, yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko. Menurut Otoritas Jasa Keuangan 2016, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Menurut beberapa ilmuwan, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Maksudnya, suatu kemungkinan akan terjadi hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Prinsip-prinsip manajemen risiko sendiri ada 10. Yang pertama, risiko ada di mana-mana. Yang kedua adalah ancaman dan peluang. Yang ketiga, risiko merupakan kombinasi dari bahaya dan peluangnya yang menentukan. Yang keempat, tidak semua risiko tidak akan sama. Yang kelima, risiko bisa diukur. Yang keenam, alat untuk mengakses risiko dan output dari penilaian risiko harus dikaitkan dalam proses pengambilan keputusan dari proses lainnya. Yang ketujuh, kunci manajemen risiko. Yang kedelapan, untuk mengelola risiko secara benar. Yang kesembilan, mengelola risiko secara baik. Dan yang ke-10, untuk berhasil pada manajemen risiko. Saya akan menjelaskan bab 2, manajemen risiko koperasi. Manajemen risiko koperasi atau IRM adalah kerangka kerja yang komprehensif dan integratif untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, modal ekonomi, dan transfer risiko dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan. Selanjutnya, manfaat manajemen risiko. Pada dasarnya, IRM adalah integrasi tiga cara berikut. Yang pertama adalah pengintegrasian organisasi risiko. Yang kedua adalah pengintegrasian strategi transfer risiko. Yang ketiga adalah pengintegrasian manajemen risiko ke dalam proses bisnis perusahaan. Nah, ada manfaat IRM adalah sebagai berikut: efektivitas organisasi, pelaporan risiko, dan kinerja bisnis. Dan selanjutnya adalah kerangka integratif manajemen. Otoritas Jasa Keuangan 2016 menetapkan paling sedikit 4 persyaratan penerapan manajemen risiko secara efektif. Yang pertama adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua adalah kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Yang ketiga adalah kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Yang keempat adalah sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Wewenang dan tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara teknis dan komprehensif. Yang kedua adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga adalah pengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. Yang keempat adalah pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Yang kelima adalah memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko. Yang keenam adalah memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. Yang ketujuh adalah melaksanakan kajian secara berkala untuk memastikan. Saya akan menerangkan bab 3, proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko tersendiri ada 4. Yang pertama, kesadaran akan risiko. Yang kedua, pantau. Yang ketiga, lakukan tindakan. Dan yang keempat, nilai. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko perusahaan dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas perusahaan, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah memulai proses manajemen risiko. Pengukuran risiko. Sistem pengukuran risiko perusahaan digunakan untuk
mengukur exposure resiko perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian sistem pengukuran risiko tersebut. Sistem pengukuran risiko juga harus dapat mengukur faktor risiko secara individual, exposure risiko baik secara keseluruhan maupun per risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko. Pemantauan risiko. Perusahaan harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya exposure risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil tracking ataupun konsisten pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Sistem informasi manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko sebuah korporasi hendaknya didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Saya akan menjelaskan bab 4, pengendalian internal. Definisi pengendalian internal akan COSO adalah proses yang dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Tujuan pengendalian internal perusahaan ada 3. Yang pertama adalah tujuan operasional yang berkenaan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan intensitas. Yang kedua adalah tujuan pelaporan yang berkenaan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal. Yang ketiga adalah tujuan ketaatan yang berkenaan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan intensitas tersebut. Menurut Tuana Kota 2019, terdapat 5 komponen yang penting untuk diperhatikan oleh seluruh perusahaan dalam pengendalian internal. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, yang keempat informasi dan komunikasi, dan yang kelima adalah kegiatan pemantauan. Dalam pengendalian internal ada 3 risiko. Yang pertama adalah risiko inherent, yang kedua adalah risiko dikendalikan, dan yang ketiga adalah risiko residual. Risiko inherent merupakan faktor risiko di dalam dan di luar organisasi dalam keadaan yang murni atau belum dikendalikan, dan sering disebut risiko kotor dengan asumsi belum ada pengendalian internal. Risiko dikendalikan berarti risiko inherent yang ditekan atau dikurangi manajemen melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan manajemen, dan risiko residual adalah risiko inherent yang masih ada sesudah manajemen melakukan respon terhadap risiko. Saya akan menjelaskan sedikit materi di bab 5. Dalam menerapkan manajemen risiko, ada 3 jenjang tahanan dalam perusahaan yang dapat digunakan untuk mengelola risiko, yaitu yang pertama, fungsi bisnis dan operasional. Nah, fungsi ini bertugas memastikan adanya lingkungan pengendalian risiko yang kondusif di masing-masing unit bisnis dan operasional. Dan yang kedua, yaitu fungsi manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi risiko dan juga memantau pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi. Dan yang ketiga yaitu fungsi pengendalian internal. Nah, fungsi ini memiliki wewenang dan tanggung jawab memastikan kepatuhan seluruh jenjang organisasi perusahaan terhadap pedoman kerja yang telah ditetapkan. Kemudian kriteria struktur organisasi manajemen risiko. Struktur organisasi manajemen risiko yang baik harus memenuhi kriteria umum. Di antaranya yaitu secara jelas menggambarkan alur pendelegasian wewenang pada masing-masing fungsi dan level jabatan, disertai dengan uraian wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi dan level jabatan. Nah, kita bisa belajar dari sektor perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank yang saat ini telah diwajibkan membentuk Komite Manajemen Risiko atau KMR dan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR untuk mengelola risiko secara lebih hati-hati. Komite Manajemen Risiko atau KMR harus bersifat non-struktural, setidaknya terdiri atas anggota direksi dan pejabat eksekutif terkait. Nah, KMR berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada direktur utama yang mencakup penyusunan kebijakan dan penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko.
Kemudian, Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR merupakan bagian dari struktur organisasi yang bersifat struktural. Wewenang dan tanggung jawab SKMR meliputi di antaranya yaitu pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi, kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko, dan evaluasi terhadap operasi model dan validasi data, kemudian menyusun dan menyampaikan laporan risiko secara berkala kepada direktur. Bab 6 ini akan menjelaskan materi tentang statistik dalam manajemen risiko. Statistik ini merupakan alat yang berguna untuk melaksanakan estimasi perubahan faktor risiko yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Estimasi probabilitas perubahan faktor risiko biasanya didasarkan pada analisis historis atas faktor risiko yang telah diketahui. Sebagai contoh, kurs dolar saat ini setiap bulannya pasti mengalami kenaikan. Dengan demikian, setiap perusahaan harus mengelola exposure melalui penetapan limit. Risiko yang didasarkan pada modal yang tersedia, rating on capital yang dihasilkan oleh suatu produk, dan kualitas dan pengalaman trader. Kemudian distribusi normal. Nah, ada beberapa konsep pengukuran statistik dalam distribusi normal, yaitu mean, modus, median, mean, dan standar deviasi yang digunakan. Value factorize, model value factorize yang mengukur resiko dengan membuat distribusi kerugian yang mungkin terjadi selama periode waktu tertentu untuk setiap posisi yang dimiliki perusahaan, yang mana dibuat melalui proses 3 tahap. Yang pertama yaitu distribusi harga pasar yang mungkin terjadi berdasarkan data historis. Dan yang kedua, evaluasi setiap posisi resiko dan menggunakan harga pasar untuk membuat distribusi pilihan dari seluruh resiko posisi resiko. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 7 yaitu manajemen resiko bisnis. Pengertian resiko bisnis. Resiko bisnis merupakan salah satu jenis resiko yang tidak dapat ditransfer ke pihak lain. Kunci kesuksesan dalam menghadapi resiko yaitu kita harus berhati-hati dan dapat mengendalikan resiko tersebut. Proses identifikasi resiko yaitu identifikasi dilakukan untuk memperoleh sekumpulan informasi tentang kejadian resiko, informasi mengenai penyebab resiko, dan informasi mengenai dampak apa yang bisa ditimbulkan oleh resiko tersebut. Ukuran resiko bisnis. Resiko bisnis ini biasanya dilakukan dengan menggunakan rasio DOL, yaitu perubahan laba operasi dengan perubahan penjualan. Semakin tinggi DOL maka semakin tinggi penjualan, dan semakin rendah DOL berarti semakin rendah juga penjualan tersebut. Faktor yang mempengaruhi DOL yaitu struktur biaya dan tingkat kompetisi industri. Yang langsung saja ke pemantauan resiko. Pemantauan resiko dilakukan untuk memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh resiko bisnis. Dan pengendalian resiko. Pengendalian resiko yaitu untuk memantau kinerja. Sekian dari kelompok kami, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.